digitalisasi tidak akan sukses tanpa connectivity. Maka connectivity adalah fondasi supaya digitalisasi itu bisa merata. Transformasi digital di Indonesia masih jauh rasanya ya. Artinya masih sangat banyak peluang yang bisa digali oleh industri ini dalam mentransformasi digitalisasi khususnya di sektor telekomunikasi. PR besar buat kita di Indonesia adalah penetrasinya. Masih banyak coverage yang belum tercover. Selamat datang di CEO Talks persembahan Kompas 100 CEO Forum 2023 powered by PLN, mengusung CEO Talks kolaborasi harian Kompas bersama PLN Icon Plus. Kali ini dipandu dengan saya, Masister Silvilona Tarigan. Bapak dan Ibu penonton yang ada di rumah, transformasi digital dan pemerataan akses internet merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menjadi salah satu kunci keberhasilan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Nah, konektivitas yang cepat dan merata akan membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Nah, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia perlu melakukan akselerasi konektivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas, coverage, dan kualitas infrastruktur telekomunikasi. Dan pada episode CEO Talks kali ini, kita akan berbincang dengan Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi. Selamat pagi, siang, malam. Semangat kita gitu ya, Pak Ari. Semangat pagi. Semangat pagi lebih tepatnya. Supaya kita terus bersemangat pagi di setiap waktu. Setiap waktu. Nah, Pak, seperti yang saya mention sebelumnya, konektivitas internet. Gini, banyak fakta-fakta yang menarik tentang Indonesia. Pertama, pengguna internet itu besar sekali. Masih pertumbuhannya, padahal infrastrukturnya belum merata. Artinya punya potensi luar biasa. Kemudian pemerintah juga sering mengatakan soal potensi ekonomi digital yang luar biasa. Ribuan triliun rupiah. Di Asia Tenggara paling besar. Artinya sebenarnya kan sudah ada demand dan tentu saja akan menguntungkan dari bisnis PLN Icon Plus begitu. Nah, pertanyaannya begini, sebelum saya lebih jauh detail data-data yang ada baik global maupun Asia Tenggara dan termasuk Indonesia. Nah, perkembangan teknologi dan jaringan komunikasi berhubungan erat dengan transformasi digital. Tapi pertanyaan begini, bagaimana pandangan Pak Ari terkait dengan usaha transformasi digital dalam industri telekomunikasi? Apakah sudah cukup atau mungkin masih perlu kita tingkatkan? Baik, Lona. Ini memang transformasi digital merupakan suatu tren global, termasuk juga industri telekomunikasi. Ini saling melengkapi kalau kami lihat ya. Jadi yang pertama, digitalisasi tidak akan sukses tanpa connectivity. Benar. Maka connectivity adalah fondasi supaya digitalisasi itu bisa merata. Yang kedua, connectivity only ini juga tidak akan masif, apalagi dengan customer behavior yang sekarang sudah digital. Orang buka smartphone di mana-mana, sehingga akses terhadap komunikasi pun juga harus bisa embedded kepada digital services. Kemudian telekomunikasi dalam artian connectivity basis, ini pun juga nggak cukup lagi oleh user. User perlu selain connectivity, perlu konten. Perlu juga misalnya layanan lain, add-ons, smart appliances gitu ya. Ini semua menjadi satu bundling user needs yang sudah tidak terlepas lagi dari connectivity. Jadi ini transformasi digital di Indonesia, kembali ke pertanyaan, ini masih jauh rasanya ya. Artinya masih sangat banyak peluang yang bisa digali oleh industri ini dalam mentransformasi digitalisasi khususnya di sektor telekomunikasi. Apalagi tadi kata kuncinya behaviornya sudah terbentuk sebenarnya, tidak perlu lagi diedukasi dan lain-lain. Ini tinggal supply-nya aja gitu ya untuk konektivitas yang lebih maksimal begitu. Termasuk mungkin infrastruktur. Kalau pemerintah saya lihat juga sebenarnya sudah memberikan alokasi anggaran yang bertambah untuk konektivitas dari internet. Tetapi mungkin butuh PR juga ya. Karena Indonesia agak luas. Kalau di head to headin sama beberapa negara ya nggak bisa juga gitu ya. Baik. Nah, tapi begini, karena tadi Pak Ari yang menjelaskan masih banyak yang harusnya masih bisa kita maksimalkan. Nah, kalau dari fokus PLN Icon Plus itu, dari upaya digitalisasi, apa yang sudah dilakukan? Atau mungkin kolaborasi apa yang sudah berjalan atau mungkin akan berjalan untuk memaksimalkan potensi market? PLN Icon Plus ini adalah subholding dari PT PLN. Tentunya digitalisasi kelistrikan atau sektor energi pendukung PLN ini merupakan satu major concern, sekaligus juga menjadi value yang kita leverage ke publik. Ya. Sebagai contoh, kita mendigitalisasi customer experience pelanggan PLN melalui PLN Mobile. Maka semua layanan kelistrikan itu bisa didapatkan oleh pelanggan PLN dengan satu super apps PLN Mobile. Tapi PLN Mobile nggak cukup di situ saja, kami expand
menjadi experience beyond KWH atau beyond kelistrikan. Maka Bapak Ibu, Mbak Ilona kalau buka di PLN Mobile, di situ ada banyak service beyond kelistrikan. Ada internet dari Icon, kemudian juga ada EV charging untuk pengguna EV. Kemudian yang baru saja kita munculkan di PLN Mobile ini adalah PV rooftop, yang bisa diakses juga di PLN Mobile sekaligus dengan smart home baru kita luncurkan juga di PLN Mobile. Artinya ini adalah bagaimana PLN Icon Plus mendigitalisasi dalam fungsi utamanya digitalisasi kelistrikan, dan kemudian meleverage ini menjadi value ke publik melalui beyond kelistrikan, yaitu ada komunikasinya, ada smart home-nya, dan nggak kalah penting dalam tren global saat ini adalah green energy, di mana PLN Icon Plus juga hadir melalui solusi PV rooftop juga di PLN Mobile. Jadi ini adalah digitalisasi secara terintegrasi dalam PLN Group yang dibangun oleh PLN Icon Plus. Saat ini sudah lebih dari 45 juta downloader PLN Mobile. Jadi ini terus tumbuh dan menjadi sangat familiar. Kita bisa lihat bagaimana perubahan kenyamanan pengguna PLN terhadap PLN Mobile, dan ini sekarang ditambah lagi melalui layanan PLN Icon Plus, yaitu beyond kelistrikan yang terintegrasi melalui PLN Mobile dengan menggunakan ID kelistrikan PLN. Berarti sambutannya cukup sambutannya baik sangat begitu ya? baik Karena dan orang sudah terbiasa antusias. tadi ya, behavior-nya itu sudah terbentuk. Jadi sebenarnya PR-nya kita untuk mengembangkan bisnis menunjang bisnis di internet ini, konektivitas nggak susah sih. Iya, betul. Jadi behavior orang menggunakan smartphone sudah sangat banyak. Tadi 45 juta dari 85 juta pelanggan listrik sudah menggunakan PLN Mobile. Di situ juga bisa merasakan layanan Icon, antara lain adalah connectivity. Kita bicara dari pembahasan Mbak Ilona tadi. Sehingga orang mau mendapatkan connectivity, internet broadband langsung di PLN Mobile. Akan terlihat apakah tercover atau tidak. Ketika tercover langsung proses sampai pembayaran di sini, dan juga bisa kita monitor di PLN Mobile. Artinya behavior sudah terbangun, kemudian infrastructure menjadi challenges, dan di sini PLN Icon Plus menyasar segmen yang blue ocean. Jadi masih banyak segmen yang belum tercover dengan internet broadband ya. Jadi yang pita lebar yang kita memungkinkan membuka konten menggunakan fiber optics. Nah, banyak suburban kita apalagi rural yang selama ini belum mendapatkan internet broadband berkualitas, di situlah PLN Icon Plus hadir. Punya pasar yang berbeda. Punya pasar yang berbeda. Dan belum diceruk sama yang lain sama sekali. Betul. Jadi kami lihat ini ceruk-ceruk inilah yang kami ambil oleh PLN Icon Plus. The one and only dong. Bisa dibilang seperti itu. Nah, justru inilah peran PLN Icon Plus, bukan hanya memberikan solusi internet broadband, tapi juga memeratakan digitalisasi sejalan dengan aspirasi pemerintah. Nah Pak Ari, aku kalau misalnya baca PLN Icon Plus itu punya visi menjadi penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di Indonesia berbasis jaringan melalui pemanfaatan aset strategis. Apa yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Contohnya seperti apa? Apalagi ini kan disebutkan terkemuka di Indonesia. Well, you know lah apa yang aku maksud. Iya, punya banyak kompetitor begitu. Meski tadi memang ada nilai plusnya sih. Ada ceruk-ceruk yang hanya dimanfaatkan begitu. Berani masuk nggak cuma ini bukan karena depan Pak Ari begitu ya. Karena namanya bisnis itu mengutamakan cuan begitu, tapi saya tahu BUMN punya tugas nggak cuma soal cuannya, karena masuk untuk memberikan fasilitas internet ke mereka yang belum terjangkau. Apakah itu yang sudah dilakukan? Iya, betul Mbak Ilona. Jadi aset strategis PLN ada beberapa ya, cukup banyak juga. Yang pertama adalah tentunya aset infrastruktur ketenaga listrikan. Di situ ada tower listrik, ada tiang listrik yang kita lihat sehari-hari. Itu adalah aset infrastruktur PLN, dan saat ini Icon membangun coverage fiber optik sudah seluruh Indonesia. Sudah kurang lebih 200.000 kilometer panjang kabel fiber optik yang kami bangun di aset PLN. Dan saat ini kami sudah melayani itu sampai 80% dari desa-desa kabupaten di Indonesia itu sudah menggunakan jaringan fiber optik. Jadi kurang lebih sudah 170 kabupaten yang menggunakan layanan fiber optik. Kemudian desanya juga cukup banyak. Ada lebih dari 10.000 desa, bayangkan, menggunakan fiber optik, dan itu kita bangun semua di aset infrastrukturnya PLN. Inilah peran Icon Plus bagaimana mengutilisasi aset strategis PLN dalam bentuk tiang dan tower tadi, sekaligus juga memeratakan digitalisasi melalui layanan berbasis fiber optik. Di situ ada internet, ada jaringan komunikasi yang kita bangun di sana. Tapi ngomongin soal menyambung kata Pak Ari, pemerataan layanan internet dan konektivitas ini kan sebenarnya punya peran dalam pertumbuhan ekonomi nasional begitu ya. Rata-rata kecepatan internet di Indonesia berada di peringkat 99 global. Kalau misalnya saya ngintip data yang baru Pak Ari, itu kecepatan internet di Indonesia cuma 24
Mbps. Ini laporan dari Speedtest Global Index terbaru dikeluarkan Juli kemarin 2023. Masih jauh kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, terutama yang maju ya, itu tidak perlu dipertanyakan. Nah, apa yang dilakukan PLN Icon Plus dalam membantu persoalan ini? Apakah sudah akan ada inovasi mungkin ya saya sebutnya? Silakan. Ya, baik. Jadi secara teknologi setiap titik konektivitasnya PLN Icon Plus sebetulnya sudah ready dari mulai 100 Mbps, 100 megabit per second. Okay. Lalu kemudian apa yang membuat tingkat rata-rata konsumsi bandwidth di Indonesia itu masih sekitar 20 Mbps? Tentunya ini nggak lepas juga dari behavior. Artinya teknologi sudah ada. Kalau kita bicara fiber optik, secara infrastruktur itu sudah kapasitas mungkin hampir unlimited. Perangkat yang kami bangun sendiri sampai ke rumah kurang lebih 100 Mbps. Okay. Nah, tentunya behavior dari masyarakat pengguna ini juga penting, dan bicara behavior juga nggak lepas dari industri turunan dari fiber optic network. Misalnya kita bicara industri konten. Salah satu misalnya yang menjadi killer apps di luar negeri, di Southeast Asia, di Korea, misalnya kita bicara smart home, kemudian juga ada konten gitu ya, ada games. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau kita ke South Korea, di situ kalau kita nginep di hotel tuh ada beberapa hotel-hotel yang memang disediakan PC-PC untuk gamers, karena ada behavior gamers yang cukup mengkonsum bandwidth, sehingga bandwidthnya butuh besar, kecepatan yang tinggi, 100 mega lebih di sana. Termasuk buat war ticket, Pak, itu juga termasuk war ticket. Nah, jadi kalau kemarin kita ada event Coldplay, seru itu. Jadi buat booking tiket. Internet. Betul. Jadi ini contoh, poinnya adalah diperlukan sinergi di sini. Jaringan komunikasi secara teknologi sudah siap. Bagaimana agar behavior ini nambah? Memang harus ada konten-konten ya, konten-konten yang produktif tentunya yang bisa mendorong ini. Inilah menjadi challenge bagi industri di Indonesia. Contoh misalnya smart home. Kami PLN Icon Plus baru saja hadir dengan smart home services. Bahkan kami juga langsung melakukan promo-promo untuk smart home supaya meningkatkan bandwidth-nya. Dan smart home ini bukan cuma meningkatkan bandwidth, tapi memang betul-betul ada value buat usernya. Sekarang ya Mbak Ilona, kalau kita bicara misalkan CCTV aja. CCTV udah bukan barang mewah lagi sekarang. Rumah-rumah mungkin setiap orang udah perlu CCTV kan. Kita ingin tahu bagaimana dengan rumah kita ketika kita tinggal. Nah, ini bagian value added yang secara langsung akan meningkatkan konsumsi bandwidth. Nah, inovasi-inovasi seperti ini yang kami gali, contohnya adalah dengan smart home. Kemudian misalnya kami membawa PV rooftop, PLTS atap, untuk sampai ke residensial. Di sana juga nanti ketika user mau melihat berapa pemakaian listrik dari PV rooftop, itu kan akan mengkonsumsi bandwidth internet juga. Nih contoh-contoh yang akan langsung bisa dikonsum selain dari yang sudah umum disediakan oleh internet provider ya. Misalkan konten, movies, itu kan hal-hal yang cukup umum, dan tentunya ada mungkin segmen-segmen tertentu yang ingin mengakses internet gara-gara ada kontennya, ada movie tertentu, ada serial tertentu yang mungkin juga akan menarik segmen tertentu untuk meningkatkan konsumsi bandwidth. Inilah orkestrasi dari industri telekomunikasi, digitalisasi untuk meningkatkan konsumsi bandwidth ya. Ini terhadap teknologi yang sudah ada. PR besar buat kita di Indonesia adalah tadi penetrasinya, masih banyak coverage yang belum tercover. Nah, dalam hal ini, dalam hal coverage yang belum tercover, disitulah diferensiasi kami PLN Icon Plus dengan aset-aset PLN yang tersebar seluruh Indonesia, dan ini coverage-nya yang paling luas dimiliki oleh PLN. Di situ kami membangun solusi-solusi untuk mengakses baik itu suburban, rural, sampai ke desa. Tadi saya sampaikan lebih dari 10.000 desa sekarang sudah menggunakan jaringan fiber optik dari Icon Plus. Dan fokusnya nanti akan tetap di segmen itu? Atau nanti kira-kira ke depan ada perkembangan segmen fokus ya, bukan perkembangan, tapi fokusnya akan digeser atau akan masih tetap? Jadi fokus pertama tentunya di sini ya. Ini adalah satu blue ocean sekaligus concern kita semua ya. Tapi ongkos investasinya gede juga nggak sih Pak itu? Nah, tentunya di sini memerlukan satu inovasi-inovasi. Tentunya teknologi kita pilih yang sangat efisien, kemudian operasionalnya PLN Icon Plus juga. PLN Icon Plus ini adalah perusahaan telekomunikasi yang fokus pada fiber optik. Jadi artinya kompetensi fiber optik ini adalah kompetensi dan DNA-nya kami, sehingga bisa mendorong efisiensi baik pemilihan teknologi, operasional yang cukup cost efisien, ditambah juga tadi yang paling mendasar adalah utilisasi infrastruktur PLN. Sehingga dalam sistem fiber optiknya PLN Icon Plus itu Mbak Ilona yang berbeda dengan yang lain, ini berfungsi untuk sistem kelistrikan PLN, bagaimana PLN memonitor jaringan listrik se-Indonesia, sekaligus diutilisasi, ditingkatkan value-nya atau value creation menjadi layanan untuk public market gitu. Jadi inilah yang bisa membuat cost efisiensi itu menjadi terbangun dengan solusi Icon Plus, mengcover area-area yang mungkin provider lain agak sulit gitu ya mencapainya.
Kalau untuk ini saya jadi kepo sih karena disebutnya untuk suburban dan kawan-kawan gitu. Kalau untuk biaya sendiri untuk masyarakat yang menggunakan gitu, itu mereka nyambutnya gimana? Mahal atau enggak gitu? Respon dari masyarakat itu luar biasa, Mbak Ilona. Jadi tanggapannya adalah ini mungkin yang paling terjangkau. Layanan PLN Akunplus itu layanan yang paling terjangkau oleh masyarakat, baik sampai suburban dan rural. Tentunya tetap harus cuan dong ya, namanya tadi Mbak Ilona juga sampaikan. Nah ini bagaimana cuan harus kita dapatkan, pertumbuhan kita dapatkan, dukungan terhadap pemerintah dalam penetrasi digitalisasi itu juga sampai ke ujung-ujung ke rural tadi, dan ujungnya adalah customer masih melihat bahwa ini adalah layanan yang paling terjangkau harganya. Berarti profil customer-nya itu banyak UMKM? Banyak UMKM. Kemudian tadi pengguna-pengguna rumahan di suburban dan rural ini banyak menjadi pelanggan-pelanggan PLN Akunplus. Tentunya ini adalah segmen-segmen utama yang kami lihat tadi ya, sejalan dengan beberapa strategic issues kita gitu ya, bahwa kita tidak cukup dalam memeratakan digital, kemudian aset yang belum termanfaatkan secara maksimal gitu ya, kemudian ya peluang bisnis yang memang besar. Jadi PLN Akunplus memilih bukannya kita masuk ke dalam kue yang sama, rebutan sama yang lain, tapi kue yang lain masih besar loh. Dan itu ada strength Icon sendiri bersama dengan PLN untuk masuk ke sana. Kalau swasta itu nggak ada yang mungkin sulit masuk ke ya. sana. Karena tadi saya bilang investasinya besar, tapi udah balik modal belum? Mungkin besar. Ya, hitungan balik modal kalau kita bicara telco bisa gampang diukur ya. Balik modal di angka kisaran 4-5 tahun kurang lebih, itu adalah pola dari financial investment di dalam infrastructure. Jadi kalau lebih dari situ ya kita mungkin jadi berat. Nah, inilah bagaimana membuat payback profile gitu ya, yang bisa di angka sekitar 4-5 tahun. Tapi ya untuk infrastruktur yang sudah lama kita bangun tentunya sudah pada balik modal ya. Tapi kita kan terus investment untuk membangun ini, dan nggak cukup dari self investment. Kami di PLN Akunplus juga membangun kolaborasi juga dengan investor-investor, sama-sama menggrab area-area memang masih banyak banget yang belum tercover gitu. Berarti ekspansinya ada target tahun depan nambah jaringan atau gimana? Iya, jadi kalau kita bicara ini kabar baik juga kan, maksudnya untuk mereka-mereka yang belum mendapatkan layanan internet dengan jawaban dari PLN Akunplus ini kan cukup melegakan. Betul, jadi kami di tahun ini aja ya Mbak Ilona ya, di tahun ini aja kami mendoublekan ekspansi coverage kami ya. Jadi itu double, sekarang kita udah punya lebih dari 2,5 juta home pass ya, dengan tingkat penetrasi yang paling tinggi loh di Indonesia. Tingkat penetrasi yang paling tinggi dari aset yang terbangun. Dan ini kita targetkan untuk menambah kurang lebih dengan skala yang sama gitu ya. Dengan skala sampai 1 juta tambahan readiness ke home pass. Ini yang menjadi target kami, dan mungkin poin yang penting juga Mbak Ilona, dengan tadi target customer yang merasa itu harga yang paling terjangkau gitu ya. Bahkan selama ini mungkin nggak terbayang juga di desa bahkan gitu mendapatkan layanan fiber optik kecepatan tinggi. Kualitas juga kami jaga loh Mbak Ilona. Tentu, supaya keberlanjutan pasti, betul. Jadi digital experience-nya kita bangun di PLN Mobile, kemudian juga ya experience dibangun di sana, dan ini kualitas betul-betul sekarang menjadi fokus kami ya, yang secara konsisten kita bangun. Gitu. Kenapa tadi saya juga singgung UMKM Pak? Karena kan pertanyaan awalnya juga tadi soal pemerataan ekonomi digital. Pemerintah selalu mengatakan hal demikian, dan sebenarnya fokusnya juga banyak sekali UMKM, jumlahnya sangat besar, tapi belum nyambung ke internet. Nah, ternyata ketika masuk ke suburban tadi kan juga cukup menjadi solusi mengajak para UMKM untuk masuk ke jaringan internet, begitu ya. Thanks banget buat PLN Akunplus begitu, karena sayang sekali kalau ke beberapa daerah gitu Pak, itu ada yang cerita sampai harus naik bukit dulu cari jaringan dan lain-lain. Itu kan PR kok, jadi ketimpangan kesejahteraan, ketimpangan apa ya, mendapatkan infrastruktur fasilitas dari negara. Dengan adanya PLN, saya rasa harusnya menjadi jawaban begitu ya. Sebelum nanti mungkin akan ada ekspansi inovasi lain yang akan dilakukan begitu. Nah, ngomong-ngomong, selain transformasi digital dan pemerataan layanan internet tadi, transisi energi juga menjadi isu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, komitmen apa yang dilakukan PLN Akunplus untuk menjawab isu dan target pemerintah ini, Indonesia Emas 2045, saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk diwujudkan, tetapi kira-kira mungkin pasti sudah ada lah ya, roadmap yang dilakukan. Ya, baik. Jadi kami PLN Akunplus ini bukan hanya menjadi
penyedia jasa saja dan dalam mendukung energi transisi, tapi juga membangun bisnis yang menjadi solusi dari energi transisi. Satu bisnis yang kami kembangkan dan kami dorong terus di tahun ini ya, itu adalah PV rooftop atau PLTS atap. Dan saya sempat beberapa kali mention kita bangun bahkan sudah ready di PLN Mobile untuk order gitu ya. Dan untuk solusi-solusi korporat dan bisnis itu bisa menjadi solusi terhadap compliance. Biasanya rata-rata industri sekarang sudah membutuhkan compliance terhadap ESG. Dan PV rooftop ini menjadi satu solusi. Ada emisi karbon yang ditargetkan terhadap industri, bisnis, manufacturing terutama. Ini kami juga bangun dalam satu solusi pengembangan PV rooftop untuk bisnis dan industrial estate gitu ya. Nah ini yang direct untuk menurunkan emisi karbon. Dan ini adalah satu opsi yang cepat gitu untuk mereduce emisi karbon. Nah, kemudian juga kami juga hadir dalam mendorong ekosistem electric vehicle (EV). Kami hadir dari digital platform yang kami bangun. Di PLN Mobile kami kolaborasikan dengan EV manufacturers gitu ya, motor, mobil untuk mendorong ekosistem EV. Ekosistemnya masih baru memang, tapi kami sudah hadir di sini. Kami juga secara aktif dalam PLN Group ini mendorong pemanfaatan EV baik dari pemakaian internal kami, mobil, motor yang kita transform. PLN Icon Plus sendiri bahkan menjadi penyedia solusi electric vehicle untuk seluruh PLN Group dan kita ekspansi juga ke market. Jadi ketika PLN Icon Plus hadir ke bisnis korporat, maka kami hadir dalam satu kesatuan solusi yang kami namakan Smart and Green. Ada connectivity fiber optic, ada internet, ada digital appliance, ada smart city, smart building, smart home, smart industrial estates, dan juga green solutions, PV rooftop, dan electric vehicles. Berarti nanti investasi hijau akan terus ditambah atau gimana porsinya? Betul, jadi investasi hijau, bicara di sisi PLN Icon Plus sendiri, ini adalah bisnis yang kami dorong dan kami melihat potensi pertumbuhannya ini eksponensial. Di luar negeri, sudah menjadi satu behavior, satu sistem yang sudah mature dalam menggunakan, kita ambil misalnya PV rooftop gitu ya. Nah ini kami melihat potensi bisnisnya besar dan kami lagi-lagi mempunyai satu diferensiasi strength di sini untuk masuk ke dalam PV rooftop beyond dari connectivity yang sudah kami bangun ke suburban sampai ke rural tadi. Baik, sangat komit ya ternyata begitu. Pak Ari, saya tahu tadi kita sudah ada membahas banyak ceruk-ceruk yang belum kita maksimalkan, tetapi untuk pertanyaan terakhir saya ke Pak Ari, apa yang mungkin potensi Indonesia belum digarap optimal agar selain sukses menerapkan transformasi digital juga mampu mengejar ketertinggalan dari negara lainnya termasuk Asia? Ini kan agak sedikit menyedihkan ya kalau kita ketinggalan sama negara kawasan kan harus PR lah untuk ngebut gitu. Silakan. Ya baik, jadi ini untuk mengejar ketertinggalan dari negara Asia, kami melihat ada beberapa hal ya. Yang penting satu adalah connectivity, pemerataan. Nah, untuk ini maka pemerataan, dorongan dari pemerintah, ekosistem gitu ya, untuk membangun lebih kepada suburban dan rural ini menjadi satu kunci ya, menurut kami dari PLN Icon Plus, dan PLN Icon Plus siap hadir di sana. Kita bangun ekosistem, itu baik di situ ada ya industri, kemudian juga ada operator seluler dan juga operator yang lain. Kami sebagai pengelola aset kelistrikan PLN untuk telekomunikasi juga sudah pasti hadir di sana. Kemudian juga ada demand dari masyarakat, dari mulai pemerintah kabupaten, desa, dan juga ada user di sana, UMKM juga. Kita bangun satu ekosistem dan ini akan mendorong percepatan penetrasi digital ekosistem sampai ke suburban dan rural. Ini yang pertama kami lihat secara pemerataan digital compare to negara-negara kita di Asia lainnya. Yang kedua adalah industri kreatif. Ini juga kami juga PLN Icon Plus di sini hadir, kami berkolaborasi dengan banyak startup. Itu ada lebih dari 100 startup yang kami bangun kolaborasinya untuk menciptakan tadi demand orang menggunakan internet juga harus di-create. Apa sih yang membuat orang ingin menggunakan internet? Tadi contoh, orang ingin nonton film, atau orang ingin bayar listrik, atau orang ingin mengakses PV rooftop. Nah, demand ini, atau orang ingin menjual bisnisnya sebagai UMKM di platform digital secara integrasi. Nah, ini demand ini juga kami create, kami kolaborasi juga dengan banyak startup dalam membangun ekosistem ini. Nah, ini yang kedua adalah tadi ya, konten untuk meningkatkan demand penggunaan internet sehingga semakin merata literasi masyarakat sekaligus juga tingkat bandwidth
speed yang tadi juga Mbak Ilona sempat sampaikan ya. Kita kok paling rendah dibandingkan yang lain. Nah, demand-nya harus dibangun dengan industri-industri kreatif menggunakan kolaborasi. Gitu. Bahkan sebelum dibangun pun untuk pengguna internet Indonesia sangat besar loh Pak Ari. Ya. Kalau misalnya saya kutip data laporan Wira Sosial, itu jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Itu belum infrastrukturnya merata loh. Apalagi kalau sudah merata dan ditambah tadi, kalau Pak Ari bilang kontennya ditambah. Wah ini kayaknya masih banget. Sekarang aja kalau kita tahu kan rata-rata orang menghabiskan waktu di internet itu panjang loh ternyata. Dan Indonesia itu ternyata rajanya. Makanya dibilang kan netizen Indonesia jangan dilawan gitu. Karena memang sudah ada demand-nya ya Pak Ari. Cuman kalau di-create lagi mungkin akan lebih maksimal. Oke lah. Tadi kita sudah bicara soal target-target yang bukan target saja, tetapi juga rencana dari PLN Icon Plus. Sekarang saya mau tanya-tanya singkat sama Pak Ari. Tolong dijawab singkat, nggak usah panjang, nggak usah banyak mikir, jangan overthinking. Oke, siap. Jangan overthinking. Pertanyaannya gini, film atau buku? Buku. Kenapa buku? Tadi katanya minta di-create konten kan? Ya, itulah tantangan kita. Bagaimana mengetahui demand baru yang film. Gitu. Walaupun suka baca buku. Gitu. Baik. Kalau gitu pertanyaan kedua, naik lift atau naik tangga? Tangga. Laptop atau smartphone? Smartphone. Oh, udah jelas kan dari bisnisnya itu kan. Uang kertas atau uang elektronik? Uang elektronik. Nggak ada buku atau nggak ada internet? Nggak ada internet. Loh, nggak ada internet. Loh gimana sih? Iya. Kenapa? Kalau nggak ada internet, masalahnya semua pekerjaan akses komunikasi dengan setiap orang ada di internet. Benar. Buku itu dibaca ketika lagi longgar ya. Lagi longgar kita baca buku. Lebih bisa menikmati. Kalau nonton film kayaknya belum pernah sampai ada yang selesai. Pasti skip cepet. Tapi kalau buku begitu udah asik bisa sampai selesai. Kalau digabungin sama film. Tapi kalau internet begitu kita kayaknya mendingan ini ya, ketinggalan dompet udah jelas sering nggak bawa dompet sekarang. Tapi begitu handphonenya ketinggalan nggak bisa akses, panik. Kayaknya kita terisolasi bener. Panik. Mobil listrik atau hybrid? Listrik. Udah pakai belum Pak? Udah dong. Oh udah. Oke, habis itu saya ngajak Mbak Ilona pakai kalau gitu. Baik, terakhir deh, transformasi atau stabilitas? Transformasi. Karena dunia kita berubah. Nggak mungkin stabil. Jadi kita harus mentransform untuk bukan saja adaptasi terhadap perubahan, bahkan kita meng-create value, solusi, mengambil peluang bisnis dari perubahan ini. Oke, mantap, luar biasa. Terakhir Pak, saya minta kesimpulan dari Pak Ari atas diskusi kita hari ini terkait dengan transformasi digital, pemerataan konektivitas, dan tentu apa yang dilakukan oleh PLN Icon Plus ke depan. Konsistennya sih, sekarang kan sudah dilakukan beberapa strategi bisnis yang saya rasa juga sesuai dengan cita-cita pemerintah, pemerataan internet, begitu ya, lalu kemudian juga mendigitalkan UMKM, itu tadi nyambung kita bahas, silahkan. Peluang bisnis di Indonesia masih sangat besar. Indonesia juga berhadapan sama tantangan global yang kita juga ada di dalamnya. Berhadapan dengan tantangan digitalisasi, perubahan culture, dan juga transisi energi. Nah, untuk ini maka kita bukan saja harus beradaptasi, tapi justru meng-create value, membangun bisnis untuk mendorong tadi digitalisasi, pemerataan konektivitas, dan juga transisi energi. Icon Plus sekarang sudah hadir di sana dalam membangun solusi, tapi karena peluang yang sangat besar, market yang sangat besar, kami juga harus membangun kolaborasi. Dan tentunya ini juga merupakan awareness dari seluruh industri. Saya yakin betul bahwa kita perlu kolaborasi untuk bisa mempercepat akselerasi dalam pengembangan bisnis dan menangkap demand, sekaligus membuat Indonesia ini menjadi Indonesia maju sesuai visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi. Betul. Kolaborasi adalah hal yang paling penting, ada pemerintah, ada pengusaha, dan juga masyarakatnya sama-sama supaya cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak hanya cita-cita yang terlalu tinggi untuk dicapai, tapi karena ada konsistensi kolaborasi tadi bisa kita capai, dan ini untuk anak-anak di masa depan gitu ya. Pak Ari, terima kasih banyak saya ucapkan telah bergabung bersama kami hari ini. Pak Ari Rahmat Indra Cahyadi, Direktur Utama PLN Icon Plus. Sekali lagi terima kasih. Ekspansi tadi di investasi hijaunya semoga lancar. Kemudian juga terutama ekspansi marketnya ya. Karena ini targetnya di urban ini ya. Jadi suburban, rural. Jadi ini menjadi salah satu jawaban untuk mereka yang selama ini belum
mencapai belum ada infrastruktur internet gitu loh Pak. Jadi saya rasa sekali lagi saya sendiri akan memuji Lakukan begitu karena ada market-market yang selama ini tidak tersentuh akhirnya disentuh oleh BUMN. Terima kasih sekali lagi. Dengan demikian Bapak dan Ibu, saya masih Serta Regan undur diri. Sampai jumpa di CEO Talks berikutnya. Terima kasih.